Bisnis semua bisnis. Selamat Alhamdulillah. malam. Halo Kak Zoya. Waalaikumsalam Kak Zoya. Di mana tinggalnya Kak? Mungkin teman-teman di bawah belum kenal. Tinggalnya di Tangerang, pojokan dikit Sonohan. Pojokan dikit. Berarti yang alami itu hasil dari kita merespon dunia sekitar sehingga mempengaruhi nasib kita. Betul itu ya. Itu salah satunya juga. Kita nggak sadar kan, ternyata lingkungan sekitar itu mempengaruhi nasib kita ke depan. Ini sedikit cerita ya Bang Nik. Boleh. Untuk naik ke sini tuh butuh effort dan keberanian gitu ya, karena harus Masya on Allah. cam. Karena memang sesekali gitu on cam itu gitu ya. Nggak apa-apa. Tadi berbagi mantra gitu ya. Nah, ini yang selalu diajarkan ibuku tuh kayak gini. Minta itu sama Allah tuh yang paling mahal menurut Allah. Jangan menurut teteh gitu. Maksudnya dia ngebahasain aku tuh teteh gitu. Mintalah sama Allah tuh yang paling mahal. Jangan lupa ucapin dulu, bilang dulu terima kasih ya Allah hari ini aku sudah dikasih kesehatan, Itu yang keberlimpahan. Lalu tambahan lagi minta, ya Allah, tolong beri aku hadiah yang paling mahal menurut Allah. Karena kalau yang paling mahal menurut aku belum tentu mahal menurut Allah gitu kan. Nah itu yang kemarin aku sharing itu Bang Nik, di ibuku itu selalu bilang, semoga kamu tuh disayangi sama semua makhluk langit dan bumi. Itu tuh mantranya gitu. Dimanapun kaki kamu berpijak, kamu pasti disayang sama semua makhluk langit dan bumi. Itu berarti artinya sealam semesta gitu kan ya. Salam semesta. Itu mantra ajaib yang memang turun temurun lah dari ibuku ke aku, dari aku ke anakku gitu. Iya, itu bagus. Bahkan kakakku bilang gini, gue doain lu jadi artis di dunia dan di akhirat. Kenapa lu jadi rebutan bidadari gitu? Setuju. Kakakku kan, kalau aku punya kakak sama adik itu memang sangat, bukan aku bilang religius lagi, udah sangat tingkatannya udah bercadar soalnya. Terus udah Ini emang di aku nggak ada efeknya apa ya? Nggak ada yang bisa lebih cantik itu efeknya. udah cantik Kak. Udah Semua orang itu cantik ada ininya, pada tempatnya gitu loh. Iya. Kak Zoya mirip artis lama loh, mirip Lisa Arianto. Oh nggak tahu itu. Dan gue nggak kenal. Nah sama. Cari dong di Google. Karena memang mukanya pasaran, Bang Nino. Bang Zoya lagi. Kak Zoya umurnya berapa? Kurang laki ya. Bang Kan nggak ada efek ya kan? Usia berapa sih Kak Zoya? 35. Harusnya tahu Lisa Arianto. Aku dari kecil tuh karena dicekokin abang aku tuh lagunya Iwan Fals terus ya. Jadi jarang dengerin lagu yang lain juga. Gak usah maksa dong Ninoy. Enggak. Itu You're beautiful just the tahun way you are, 90-an Kak Zoya. gitu. Kan udah lahir kan 90-an kan. Itu Ya. lagi naik-naiknya mereka gitu. Lisa Arianto, Paramitha Rusady gitu-gitu Nanti kan. aku share ya. Di search ya. Soalnya mirip banget wajahnya. Bunda Beta tahu lagi. Iya katanya. Nah, kan mirip kan KB. Itu udah Emang mirip dikit bunda-bunda ya. loh. Udah Ya, 50-an. aku kan lebih. udah bapak-bapak loh. Dia udah 60-an loh. Ya, aku kan on the way. Ini Nah, pasti itu mata kehidupan juga kan. Bang kalau Nik, ini. temen aku yang biasa jadi host akan ini nih kesini. Wah di room orang on Amin. phone, di room ini Gak enggak. apa-apa sekali-sekali. Tapi memang udah kesepakatan teman-teman Kak Zoya di awal live kayak gini. Jadi biar algoritmanya bagus juga katanya, biar kenalan apa kalau ngobrol tuh biar kelihatan ekspresinya gitu loh. Kayak kita berinteraksi gitu, kayak video call lah gitu kan. Ternyata untuk on cam juga butuh keberanian ya.
Iya, padahal kan nggak gimana-gimana Iya, kan. nggak ngapa-ngapain ya kan. Iya, nggak Tapi- akan dinilai juga gitu kan. Gitu ya, itulah memang apapun itu kita tuh perlunya berani gitu, modalnya berani dulu gitu kan. Iya, Mencintai benar. Allah aja harus berani dulu gitu kan. Iya, Masya Allah. Ralat kanik baru 50 tahun usiaku. Iya, 50-an deh. Aminkan aja Kak on the way 60. Itu kan mantra juga tuh. Ya, memang tadi Yeji itu tadi bener tuh typingnya, kayak Apa tuh apa kata? yang kita apa namanya? Itu apa yang kita ucapkan, dengan siapa kita bertemu, berinteraksi, itu akan mempengaruhi juga nasib itu kan bisa berubah ya. Gitu loh. Takdir itu kan bisa berubah ya. Nah, makanya kalau kita kayak sekarang, aku pun juga, aku bukan sok pinter ya teman-teman. Maksud aku Amin. juga sama kayak temen ya. Maksudnya kita sama-sama belajar ya untuk menjadi lebih baik gitu kan. Baik dari segi harus mental ataupun finansial di luar sana ya kan. Jadi aku pun juga belajar gitu loh. Belum gimana-gimana, tapi ya kan gak ada salahnya gitu loh. Makanya beberapa mantra itu banyak ternyata, cuma kita nggak ngeh gitu loh. Contohnya gini ya, ketika kita minta kehidupan kita sulit ya, mantra kita apa gitu? Ya Tuhan gitu kan, atau ya Allah gitu. Berikanlah saya rezeki yang besar yang belum pernah saya terima. Gitu. Jadi Tuhan akan ngasih terus apa yang belum pernah kita terima. Jadi kalau kita dicukupkan aja, ya dicukupkan aja terus. Berarti sukses dong kata Allah. Gue udah ngabulin loh doa lu hari ini. Kan lu udah cukup, udah sukses. Sukses hidup ya kan, bernafas, nggak kecelakaan hari ini, nggak sakit hari ini, udah sukses. Yes, sudah berhasil, saya ngabulin doa Anda kata Allah. Tapi kalau misalnya lu minta yang spesifik dan belum pernah dikasih sama Allah atau sama Tuhan, itu mantra itu akan berjalan terus gitu loh. Bang Nik, Itu- sumpahin aku dong biar jadi Orang yang dikasih keberlimpahan sama Allah itu, sama Tuhan itu, apakah otomatis dia sudah dipercaya Tuhan dong? iya. Ya. Dia kan akan dikasih di dalam waktu yang tepat. Nah, cepat atau lambatnya itu tergantung mental kita. Jadi akan beruntun nih Kak. Jadi kalau seandainya mental kita belum benar, gitu kan, atau kan mental kita belum benar tuh dalam artian kebutuhan tapi gengsi, kita masih punya validasi, kita masih misalnya kayak ujuk-ujuk Tuhan kasih kita Alphard sekarang, kan nggak mungkin sekali isi bensin aja 500.000 gitu loh. Nggak mampu ngisi BBM-nya. Iya. Validasi. Berarti kadang kan kita aja berdoa aja sama Allah tuh kadang gini. Kita tuh pasti menyanjung Allah dulu kan. Ya Allah, ya Iya, Rabb. kalau ukuran doa itu iya. Ini kita kan ngomongnya sebatas mantra nih. Mantra. Gitu loh. Kalau ukuran berdoa itu kita harus ini dulu, ngaku dosa dulu. Say thank you dulu. Thank you Say dulu, berterima kasih dulu, bersolawat dulu, Minta gitu. ampun dulu. Minta ampun dulu. Baru kita mintanya terakhir tuh apa yang kita Iya. pengen. Gitu. Ini kan kita sebatas di mantra aja nih, gitu loh. Enggak, Kalau maksud sa- aku tuh Bang Nik, Oke, mari selalu baca. tadi kan bilang ada validasi gitu ya. Kita juga mungkin senang nggak sih dibilang kayak gitu sama manusia lainnya, karena kan Allah sendiri juga ada kan nama-nama baiknya gitu ya, seperti yang tadi aku bilang, Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik. Betul. Aku Itu tiap terlalu- hari selalu baca mantra selamatkan aku dunia akhirat harga mati itu. Itu pasti diucapkan. Cuman kan kita hidup di dunia ini kan kita ada kepengenan nih, ya kan? Misal untuk anak atau untuk kehidupan kita yang berlebih gitu loh. Itu yang aku kasih tahu mantra tadi itu, arahnya ke situ. Minta ibu sumpahin Mbak supaya cepat berjodoh. Makasih bro, Ardi. Gitu. Gimana Kak Zoya tadi? Validasi tadi? Iya, validasi tadi, Allah aja kan punya Asmaul Husna gitu ya, nama-nama Allah yang baik. Kita juga mungkin sebagai umatnya gitu, hambanya, makhluknya gitu ya, ciptaannya, perlu kan sebuah validasi terhadap diri sendiri gitu Bang Nik. Misalkan kayak kalau lagi berkaca nih, misalkan kayak terima kasih ya sayangku, cantikku sudah bertahan hari ini. Boleh, sangat boleh. Berarti
berarti kita juga masih perlu validasi dong kayak gitu. Iya, yang aku maksud validasi tadi tuh validasi kayak harta gitu loh, kayak ke orang lain. Kalau buat diri sendiri harus dong. Itu kalau nggak diri penguatan. sendiri, iya. Penguatan Kalau nggak diri sendiri yang muji, siapa lagi yang muji? Orang lain kan belum tentu muji kita. Coba kalau kita jatuh dari motor sakit atau apa kan yang lain terbengkalai. Iya bener. Setuju, air laut ngegaremin sendiri ya. Iya. Ya, asin sendiri. Jadi misalnya gini ya, ketika kita berdoa, ya Allah, berilah hamba rezeki yang besar yang belum pernah hamba terima selama ini. Itu kan macam-macam rupa. Besar menurut Allah itu ternyata ngasihnya mungkin 50 juta, 30 juta, kita nggak tahu. Yang sesuai apa yang kita butuhin sekarang, besarnya melebihi dari apa yang kita dapetin sekarang. Gitu loh. Jadi makanya kita, ya Allah cukupkan hamba, ya udah cukup aja terus gitu loh. Cukup kan alhamdulillah setiap hari bisa makan, sehat, akhirnya cukup terus. Tapi kalau yang namanya belum pernah diterima yang besar, ya berarti memang Allah ngasih sesuai dengan kemampuan kita, tapi besar. Misal sekarang motor kita Mio, terus tiba-tiba di-upgrade sama Allah jadi Grand Max, NMAX atau apapun itu. Ya itu kan ternyata udah besar, udah lebih besar dari Mio itu. Itu maksudnya gitu. Nah, semakin tinggi polanya, biasanya sesuai mental juga. Kalau mental kita itu orang yang sombong atau apa, itu biasanya agak lama gitu loh. Biasanya agak lama. Karena apa? Lu punya niat terselubung gitu loh. Lu demi untuk belagak sama orang kah? Tapi kadang dikasih juga sama Allah. Tapi itu kan itu akan jadi cobaan. Karena rezeki besar itu bukan selalu bahagia. Itu kan cobaan juga. Hidup susah pun cobaan. Iya, cobaan juga. Hidup kaya pun juga cobaan gitu. Cobaan. Gitar loh. Kadang Terus ujian. Iya, ujian. Kak Edi, Bukan kadang loh Kak Frida, semuanya ujian. Umur panjang juga ujian, cantik juga ujian, ganteng juga ujian, kaya juga ujian. Bisa nggak melewati semuanya gitu? Bisa nggak bersyukur? bantu repost ya, posting ulang. Bang Nik udah mengenai pamit. Ya, makasih Kak Suci. Siapkan Kak Suci, makasih ya Kak Suci ya. Sehat selalu, Zola sehat baru selalu. bisa terkoneksi dengan Tuhan. Iya. Ketika kita menyiapkan hati cuma khusus untuk Tuhan, biasanya ya teman-teman ya, orang udah fokus sama Anugerah, Tuhan. iya. Kak Ti, biasanya tuh orangnya bijak Berarti gitu loh. Bijak dalam artian dia ngobrol kapan perlu, mengeluarkan duit kapan perlu, berbuat baik pun tahu dia harus kemana. Makanya terjadilah, kalau yang tidak bijak itu terjadilah sifat tidak enakan gitu loh. Itu dia tidak bijak, terjadilah sifat boros gitu. Nah, termasuk tadi itu yang membeli sesuatu hal yang nggak sesuai kebutuhan, ujung-ujung nggak dipakai gitu. Nah, Itu aku kalau itu. misalnya biasanya mentalnya sudah di posisi yang bahagia seperlunya, sedih seperlunya, terus biasanya orang tersebut ketika dikasih sesuatu yang besar, mereka akan bijak. Makanya ada yang bilang kan, percuma kaya, orangnya pelit, katanya gitu. Karena ada yang bilang kayak gitu. Lah, emang kita kan tahu menurut dia itu. menurut dia. Tapi kalau menurut orang yang punya duit itu dia bijak gitu loh. Dia mau ngasih duit tuh bijak. Karena apa? Kebiasaan orang susah kalau dikasih kan minta lagi gitu. Satu, terus mungkin juga dia mendapatkan itu tuh dengan susah payah gitu. Jadi dia nggak mau di sekitarnya itu ada orang-orang yang toksik, yang memanfaatkan dia atau menghindar dari kita. Karena apa? Dia ngeliat kita nih orang kayak nggak ada pergerakan dalam hidup, ngapain gue berteman sama dia gitu loh. Jadi jadi dijadikan kewajiban ya. Iya. Jadi kesannya kayak orang kaya ini kayak bahan tempat aduan gitu loh. Makanya mereka berpikir jaga jarak sama kita karena mungkin di mata dia kita ini orang yang nggak produktif, orang yang pemalas, orang yang minjem-minjem. Kita kan nggak tahu pikiran orangnya ketika udah punya duit, apalagi dia mendapatkannya susah. Nah, kita sebagai orang-orang yang dianggap kayak gitu ngomongin dia, dulu mah waktu susah sama gue, sekarang dia ini pelit, saya ini gitu loh. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Betul Kak Frida. Benar. Dipertanggungjawabkan. Boleh nggak sih diskusi? Iya, boleh Boleh dong. banget Kak Zoya. Ini ya.
Bagaimana pendapatnya Kak Ninoy sama Bang Nick ini tentang manusia yang bisa dipercaya sama yang bermanfaat? Maksudnya lebih memilih mana nih? Ya, itu Bunda benar. Maksudnya gimana? Memilih manusia yang bermanfaat atau sama memilih manusia yang kaya gitu? Apa gimana? Bisa dipercaya. Yang bermanfaat sama bisa dipercaya. Kalau Kak Ninoy? Mana yang dipilih gitu ya? Iya, manusia yang bermanfaat atau manusia yang percaya? Orang bermanfaat atau yang bisa dipercaya? Kak Frida harus memilih loh, keduanya Kak. Jangan maruk. Ya kalau bisa sih keduanya. Itu kan memang satu kesatuan yang harus baik, memilih. Kan? Harus memilih. Salah satu. Iya bermanfaat lah. Aku suka yang bermanfaat. Oh berarti sepakat sama Yeji ya? Kalau aku kayaknya berbeda. Kalau dipercaya itu menurutku satu waktu bisa ada perubahan. Bisa ada perubahan. Kalau yang bermanfaat itu luas sih menurutku. Nggak tahu kalau Bang Nik. Dipercaya. Itu kalau lebih aku condong ke bisnis nggak sih? Apapun itu sih konteksnya. Keuntungan. Ya, apapun itu konteksnya. Apa itu? Tergantung situasi. Dipercaya. Aku setuju sama Kak Edi deh, yang bisa dipercaya. Karena alasanku gini. Alasannya? Kalau aku tuh pernah percaya sama orang tapi dia tidak bermanfaat di hidup aku gitu. Tapi aku bisa ngatur hidupnya dia, gitu, supaya bisa jadi bermanfaat. Karena kalau aku mempekerjakan orang yang bermanfaat, ternyata dia tidak bisa dipercaya gitu. Karena orang yang bermanfaat belum tentu bisa dipercaya. Itu menurut pandangan aku. Karena aku pernah ngalamin. Aku punya karyawan, aku bisa percaya sama dia tapi sekolahnya cuma sebatas SMP. Tapi aku ajarin dia sosial media, aku ajarin dia live atau bikin konten. Akhirnya dia bermanfaat. Bermanfaat akhirnya. Iya. Kalau yang bermanfaat biasanya egonya agak tinggi. Belum tentu oh ya? Iya. Karena dia punya skill kan. Dia ngerasa agak gue punya agak sombong dikit deh, gue punya skill. Dia nentuin budget di awal nih. Oke, lu kita gimana nih? Gue punya skill nih. Budget sekian bisa nggak? Bla bla, nggak bisa ya udah. Tapi kalau orang bisa percaya, ya udah Mas, kalau emang ini nggak apa-apa. Lu kan jujur nih. Gue ajarin lu ini. Lama-lama gaji lu gue naikin gitu. Nggak jauh-jauh ya Bang Nik ya dengan bidangnya. Milih semua Bang Nik. Hah? Kakak Nik itu artinya juga milih semua. Iya, maksudnya kan yang mana dulu kan? Yang pada dasarnya aku dipercaya dulu lah. Kan memilih dulu nih, tapi dipercaya dia dalam keadaan dia orang susah, dia nggak sekolah, kan belum ada manfaat tuh. Tapi aku tetap tarik. Karena apa? Dia jujur, dia baik. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain nih. Gitu. Izin instruksi. Apa tadi belum bermanfaat? Bukannya seburuk-buruknya manusia itu pasti ada manfaatnya gitu ya? Insya Allah ada. Lah ini kan kita, Kak Zoya kan tadi nanya, iya. Okay. Seandainya misalnya arah ke situ tuh beda lagi. Seandainya misalnya beda gini, konteks, seburuk-buruknya manusia itu bermanfaat. Lah kalau orang yang bodoh itu datang ke aku, dia cuma modal jujur, dia nggak punya harta, sekolahnya nggak tinggi, aku mau mempekerjakan dia, berarti kan nggak ada aku tendang dong, gitu. Apakah Kak Zoya mau datang ke aku? Lu bisa apa Zoya mau kerja sama gue? Terus lu nggak ada manfaat pergi dari hidup gue, gitu. Apakah akan ke situ larinya kalau Kak Zoya ngomong apakah manusia bermanfaat? Lah lu nggak ada manfaatnya, lu sadar diri. Apa quotes lu? Apakah semua manusia bermanfaat? Lu nggak bermanfaat berarti lu bukan manusia. Aku bisa bilang kayak gitu. Berarti kita mari sama-sama berdoa, ucapin mantra, semoga kita jadi manusia yang bisa dipercaya dan bermanfaat gitu berarti Bang Nik ya? Yes, dipercaya dulu. Karena biasanya orang yang udah mengedepankan adab itu insya Allah apapun skillnya dia, apapun kebisaannya dia nggak akan sombong gitu. Dia akan sesuai porsi gitu.
misalnya gue ngedit video buat ngeditin konten, ya udah ternyata si aku cuma bisa bayar sekian gitu loh. Bro, biasanya ngedit itu konten satu video tuh bisa 500 sampai 1 juta, tapi gue cuma punya duit 200. Nggak apa-apa bang, gue kan tahu keuangan lo bang, gue bantu bang, itu bisa dipercaya. Tapi kalau orang yang langsung profesional nih gitu loh, yang bermanfaat nih, oke, berapa budget lu? 1 juta, oke, gue bayar. Ternyata hasilnya nggak sesuai sama apa yang kita mau gitu. Karena apa lah, banyak gitu loh, maksudnya nggak bisa diniin gitu. Ya memang ada, kalau memang adab itu nggak ada, karena yang dipercaya itu udah menyangkut sama attitude ya gitu loh. Kalau menurutku, kalau misalnya yang bermanfaat itu tuh udah menyangkut ke ego gitu. Sama halnya kayak orang beragama pasti beretika, tapi orang beretika belum tentu beragama. Kan ada etikanya baik, ternyata dia nggak punya agama, ya kan? Basic manners, ya bener Ji. Jajang, halo. Kalau orang yang beretika doang nih kita ngelihatnya banyak, tapi ternyata dia pengabdi setan, iya dia nggak punya agama gitu kan, tapi dia beretikanya baik nih, tapi dia baik loh sama gue gitu kan. Tapi kan orang beretika belum tentu beragama, tapi kalau orang beragama pasti beretika gitu. Even orang yang beragama ini belum paham etika nih, tapi setidaknya dia paham pakemnya gitu loh. Kapan harus ngerem, ini dosa, ini enggak gitu kan. Tapi kalau orang nggak ada agama kan, yang nggak tahu agama tapi dia cuma tahu etikanya doang. Gua ngelakuin ini nih, kan gua nggak punya Tuhan gitu loh. Itu. Jadi orang bermanfaat sama orang dipercaya, kalau aku sih begitu. Tapi nggak apa-apa ya, fase kita beda-beda ya. Aku tidak menyalahkan. Misalnya kayak tadi ada yang bilang yang bermanfaat gitu, kayak Kak Ninoy juga gitu kan. Jadi kalau orang di sekitarku sekarang, aku memang mengedepankan yang bisa aku percaya dulu, beneran gitu loh. Jadi apapun fisik kalian, apapun sekolah kalian, apapun gender kalian, gitu kan. Kalaupun kalian di mataku nggak bisa dipercaya, skill kalian tuh nothing di mataku gitu. Pasti tidak akan bermanfaat. Iya, pasti nggak akan bermanfaat. Iya kan? Aku mending cari orang lain deh gitu. Atau enggak aku didik deh. Yang tukang parkir ini tiba-tiba gue angkat jadi tangan kanan gue karena dia jujur ya kan. Daripada orang yang sekolah ini gitu loh. Mendingan kayak gitu loh. Lebih tenang gue, mental gue lebih nggak keseret-seret setiap hari pakai spanning nelpon dia gitu kan. Iya, pernah kejadian kayak gitu. Nggak banyak maunya gitu. Nggak banyak mau, gitu. Banyak izin apalah segala macem gitu kan. Aku posisi gitu. Manfaat ini berarti tergantung di kontekstual ya bang. Iya benar, tergantung kontekstual. Tapi kalau perusahaan beda ya teman-teman ya. Iya. Nah tapi kembali lagi, perusahaan pun kalau mau ngambil orang S2 ternyata dia tidak bisa dipercaya, kan di cut off juga dari perusahaan. Bener dong. Misal dia lulusan S2 nih, S1. Ini ada yang lulusan SMA nih. Ternyata orang yang S2 ini nggak bisa dipercaya gitu loh. Ya itu kan termasuk nggak jujur. Kalau nggak bisa dipercaya itu kan deskripsinya bisa nggak jujur, nggak kompeten, nggak on time, atau berbagai macam lah gitu loh. Atau etikanya nggak bagus gitu. Tapi kalau orang yang bisa dipercaya kan, ya udah akhirnya yang lulusan SMA tadi kepake gitu. Mungkin perusahaan akan ngelihat ini dulu, lulusan apa dulu, itu udah pasti. Kita ngelamar kan lulusan apa. Tapi kalau nggak bisa dipercaya, ujung-ujungnya di cut off juga, dipecat juga. Ya. Makasih Bang Nik, Kak Nino sharingnya. Makasih Kak Zoya. Ini memang aku nambah ilmu lagi juga ya, nambah pengetahuan juga nih. Kadang kan seseorang, aku pun sama pernah ditanya seperti tadi, dan aku sendiri pun bingung karena aku setuju kayak pengen keduanya gitu Bang Nik, karena aku nggak bisa milih salah satu. Ya aku pengen dipercaya, tapi aku juga pengen bermanfaat gitu. Ternyata memang harus milih satu, dan aku untuk milih satu kayak masih mana ya, dipercaya masih apa? bimbang. Karena kayak maruk gitu, kayak pengen dua-duanya gitu Kak Ninoy, Bang Nik.
Tapi alhamdulillah untuk malam ini dapat ilmu Input baru, lagi, pengetahuan baru. Iya. Terima kasih. Gak apa-apa Kak Zoya. Makasih Kak Zoya. Aku nggak bisa Sehat-sehat lama-lama selalu. ya. Nggak apa-apa nanti Ya, kalau Kak mau Zoya. naik aja nggak apa-apa ya, jangan segan-segan gitu. Jangan lupa cari kembarannya Lisa Arianto ya di Google ya. Oh iya siap. Ntar aku Makasih bilang Bang bohong. Nik, selamat malam, Terima sehat kasih. selalu. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta diturunin ya, karena masih mau stay di bawah. Siap.